New Year, New Movie. Ya, akhirnya kita masuk ke tahun 2025 yang mana kita akan mendapatkan sebuah film-film terbaru lagi termasuk Indonesia atau mancanegara, internasional gitu. Ya, gua harapin film Indonesia makin berkembang ya dan genre-genrenya makin banyak yang bermunculan, nggak cuman horor doang, horor berdasarkan thread viral lah, tapi gua rasa di tahun 2025 ini masih ada film yang kayak thread viral berdasarkan kisah nyata gitu masih ada banget karena ya penontonnya juga banyak gitu kan. Pokoknya setiap tahun itu tuh ada aja cerita-cerita yang bakal diangkat ke dalam film horor ini. Yang kayak dulu kan waktu zamannya kita ditakutkan dengan horor berdasarkan apa namanya tuh ketakutan akan sholat gitu kan, tahajud tiba-tiba di belakang ada setan ngikutin sholat gitu kan, terus waktu sholat juga ditampakin oleh setan gitu. Terus di tahun berikutnya ada masa-masa kelam di mana film Indonesia itu menampilkan sebuah film horor yang sampai niat banget ngedatengin apa namanya itu artis Jepang luar negeri yang ya adegannya semi-semi gitulah, tapi akhirnya kita keluar dari masa itu. Kemudian juga di tahun berikutnya ada di mana film Indonesia, film horor Indonesia itu tuh mulai mengangkat sebuah film yang bertemakan apa namanya pengusiran setan, terus ruqyah gitu. Sampai akhirnya kita bertemu dengan sebuah film horor yang berdasarkan kisah nyata. Ya film Indonesia kayak gitulah banyak banget ya. Dari masa ke masa selalu ada suatu hal yang rame ya bakal diikutin oleh PH-PH lain ataupun menulis cerita yang kurang lebih sama dengan yang lagi rame gitu. Kemudian di tahun 2025 ini ada beberapa film yang gua nantikan banget. Di sini adalah ceritanya, premisnya menarik, kemudian beda dari film Indonesia kebanyakan. Dan salah satu yang gua tungguin adalah film-filmnya Joko Anwar yang mana kan ya manusia mana gitu yang enggak nungguin film dari Joko Anwar. Ya di tengah maraknya film-film horor berdasarkan thread viral kisah nyata semacam itu, akhirnya juga film Indonesia punya semacam penyegaran dengan cerita-cerita dan film-filmnya yang mana di sini juga ya nanti bakal gua kasih tahu apa aja film-film yang menurut gua harus sangat ditonton di tahun 2025 ini, yang mana ini juga film bakal tayang di 2025 ini kan kabarnya kan, ya semoga aja tayangnya tahun ini. Film pertama yang bakal gua bahas adalah film yang akhir-akhir ini ada ya first look-nya, yaitu adalah Pelangi di Mars. Di sini pemainnya adalah Rio Dewanto, ada Lutesa, ada Livia Renata, terus juga ada Messi Gusti kalau nggak salah. Film ini akan berlatar di Mars pada tahun 2100. Kabarnya film ini menggunakan teknologi XR atau Extended Reality yang mengombinasikan grafis manusia dengan sistem komputer. Kabarnya film ini berkisah tentang sekelompok orang yang melakukan pencarian pelangi di Mars. Nah, menurut gue di sini pelangi ini semacam metafora aja ya. Karena pelangi itu tuh menurut NASA nggak bisa terbentuk di Mars karena nggak ada cukup air untuk menjadi embun, dan juga pelangi itu terbentuk ketika sinar matahari masuk menembus ke tetesan air terus mantul dari belakang dan akhirnya ya terlihat di depan mata kita gitu. Yang dimaksud pelangi di sini mungkin adalah semacam apa ya? Harapan dan kekuatan di tengah kesulitan. Dan film ini juga genre-nya sci-fi, salah satu genre yang sangat jarang dibuat oleh film-film Indonesia gitu kan. Dan ini adalah sebuah terobosan baru dari UPI. Gue pengen nonton banget ini film karena ya sci-fi itu tadi beda dari film-film Indonesia kebanyakan. Dan apabila ada sebuah film terbaru seperti ini ya wajar kalau ada banyak kekurangan karena ya mungkin terbatas oleh budget, terus juga referensinya juga nggak terlalu banyak, dan Indonesia emang agak sulit penontonnya buat mengapresiasi film-film semacam sci-fi atau genre-genre terbaru seperti ini. Tapi ya kita tunggu juga gimana update terbaru nanti yang katanya bakal dikasih tahu di bulan Februari awal nanti. Setelah sebelumnya tahun 2024 lalu kita udah ngelihat sebuah series terbaru Indonesia yang angkat sebuah itu cerita tentang zombie atau yang mereka sebut mayit, dan di tahun 2025 ini semoga aja series terbarunya Kim Istanbul juga bakal muncul, yaitu adalah sebuah series dari mengangkat tentang zombie. Dan gue penasaran juga mereka bakal nyebut zombie itu apa. Kalau di zona merah mereka menyebutnya mayit kan. Nah kalau di sini di series ini yang kabarnya judulnya adalah Abadi Nan Jaya, itu baru judul sebentar aja ya. Belum tahu mereka bakal nyebut zombie atau ada sebutan lain, karena biasanya kalau film-film zombie itu kan menamai zombie bukannya zombie tapi ya infeksi lah, terus juga kayak mayit ada ciri khasnya lagi, panggilannya beda-beda karena ya biar film ini mudah diingat dan ada ciri khas daripada film-film yang lain gitu. Nah, Abadi Nan Jaya ini bakal diperankan oleh Eva Celia Lacuba, anak Sophia Lacuba, Kiki Narendra, Dimas Anggara, Martino Leo, Mikha Tambayong,
dan Doni Damara. Itulah sederetan artis yang dikabarkan bakal main di series Abadi Nanjaya karya Kimo Stambul itu tadi. Series ini nanti akan berlatar di sebuah desa di dekat Yogyakarta. Desa ini terpencil banget dan di sana nanti diceritakan ada sebuah keluarga yang mempunyai jamu yang itu terkenal, ternama gitulah. Nah, pemilik jamu ini dia tuh pengen berinovasi menemukan atau membuat sebuah jamu yang baru, tapi ternyata jamu itu malah membuat wabah penyakit zombie berkeliaran atau terjadi di desa tersebut. Pendekatannya simple banget dan gimana ya, film Indonesia kan yang terutama untuk mengangkat zombie kan agak sulit ya mengaitkan dengan medical obat ataupun penyakit-penyakit langsung wabah gitu kan. Cuman kalau di Indonesia harusnya ya pendekatannya harus seperti mitos ternyata bunga ini ternyata bisa menyembuhkan berbagai macam penyakit. Daud ini bisa menyembuhkan penyakit ini. Nah, itu pendekatan yang masuk banget dengan orang-orang Indonesia, dengan masyarakat Indonesia karena ya berasa relate gitu. Kimo Stambul memang dikenal sebagai seorang sutradara yang menampilkan adegan-adegan yang mencekam juga, terus gore juga di beberapa bagian, dan yang gue pengen rasain ya adegan mencekam itu tadi. Apalagi ini series juga kan tentang zombie gitu, dan ini adalah film kedua ataupun series yang sangat pengen gue tonton. Dan ini kabarnya bakal tayang di Netflix ya 2025. Jadi belum tahu juga judulnya apa. Abadi Nanjaya ini adalah sebuah nama dari toko jamu tersebut. Kemudian ada filmnya Joko Anwar. Joko Anwar udah ngasih tahu beberapa film yang bakal dia rilis di tahun 2025 sampai 2026 gitu kan. Ada yang tentang Malin Kundang, Ghost in the Shell, terus Pengepungan di Bukit Duri, dan juga ada satu film yang kayak tentang anak kecil gitu kalau nggak salah ya, fantasy. Ghost in the Shell ini bakalan ditulis dan didirect langsung oleh Joko Anwar. Dia tuh bercerita tentang narapidana yang diteror oleh kehadiran hantu dengan nuansa mencekam, dan ada juga selipan dark comedy katanya di Ghost in the Shell ini. Terus juga film kedua yaitu adalah Pengepungan di Bukit Duri. Nah, ini nanti pemerannya ada Morgan Andy Arfian, Fatih Unru, Hana Malasan, dan Omara. Film Joko Anwar ini bakalan berkolaborasi juga dengan MGM Pictures dengan genre action thriller kalau nggak salah ya. MGM Pictures ini emang sebuah studio film yang gede banget, dan beberapa filmnya mungkin yang kalian tahu adalah Challengers, terus ada trilogi Creed, kemudian film-film James Bond yang diperankan oleh Daniel Craig, The Girl with the Dragon Tattoos, 22 Jump Street, dan masih banyak lagi. Latar film Pengepungan di Bukit Duri ini di tahun 2027 yang bakal menggambarkan Indonesia yang lagi bergejolak dan juga lagi maraknya diskriminasi dan kebencian pada ras tertentu, yang kemudian akhirnya membuat Indonesia ini kayak lagi diambang kehancuran gitu loh. Morgan di sini bakal menjadi Edwin karakternya, yaitu adalah guru pengganti di SMA Duri yang harus berdiri di tengah permasalahan, dan dia ditugaskan untuk mengurus kelas khusus yang dihuni oleh anak-anak bandel, anak-anak bermasalah. Kemudian akhirnya Edwin ini nih dihadapkan dengan sebuah perkelahian untuk bertahan hidup. Terus dia tuh berubah kayak mempertahankan atau mempertaruhkan antara hidup dan mati. Gue pas tahu sinopsisnya kayak gini agak kepikiran sama Dylan, anak-anak yang bermasalah yang bandel-bandel gitu. Tapi kalau Dylan kan hanya sebatas geng-geng anak motor yang bermasalah dengan geng anak motor lain. Kalau di sini gejolakannya lebih rumit gitu loh. Ada ras, ada diskriminasi terhadap kaum ataupun etnis ras tertentu gitu kan. Lebih kompleks menurut gue, dan itu hal yang menarik yang pengen gue lihat dari film terbaru Joko Anwar ini. Terus juga ini adalah POV dari guru kan, bukan dari anak-anak yang bandel itu. Genre-nya kabarnya bakal ada action thriller dan mungkin ada selingan drama-drama sedikit. Ya, cukup dinantikan sih apakah Morgan bakal beraction juga, bertarung gitu. Itu yang gue tunggu juga, dan emang premisnya menarik banget. Gue suka dengan ide-idenya dari Joko Anwar. Kemudian ada film terbarunya dari Wergas Banu Teja, dan gue pertama kali tahu Wergas Banu Teja ini dari film Fotokopier, Penyalin Cahaya, dengan penceritaan yang kompleks dan juga menggambarkan banget gimana pelecehan seksual yang dialami oleh karakter di sini, dan juga enggak terlalu mengeksploitasi tentang pelecehan tersebut, tapi lebih menggambarkan dari si karakter utama ini mulai melawan. Salah satu film terbaik yang pernah gue tonton dari Wergas Banu Teja, dan kemudian Budi Pekerti juga gila. Dan ya akhirnya Wergas Banu Teja
jadi salah satu sutradara yang gue tungguin film-filmnya dan menjadikannya salah satu sutradara favorit gue. Kini dengan terobosan film barunya berjudul Para Prasup, yang nantinya di sini bakal ngasih genre horor supranatural yang beda banget dengan film-film dia terdahulu kayak Budi Pekerti dan juga Fotokopier. Itu kan lebih ke thriller, drama gitu kan. Tapi kalau di sini horor supranatural, agak jomplang, tapi gue tunggu karena kenapa? Premisnya menarik. Dia ini tentang sebuah desa yang masyarakat menganggapnya kerasukan itu tuh menjadi suatu kepuasan dan kesenangan bersama yang nantinya diperankan oleh Brian Domani, Mahudi Ayunda, Ciko Kurniawan, Angga Yunanda, Ganindra Bimo, dan Anggun C. Sasmi. Wah gila, lihat dari cast-nya bro. Nah, karakter-karakternya di sini nanti bakal kayak menjadikan hal kerasukan atau hal supranatural sebagai sarana rekreasi dan kebahagiaan sementara untuk semacam lari dari realitanya, dari kehidupan dia gitu. Bagi mereka nih kebahagiaan itu tuh enggak sekedar atau enggak bisa didapat dari wujud fisik yang bisa disentuh gitu, tapi juga dari sesuatu yang enggak terlihat kayak hal-hal supranatural. Tapi gue belum bisa ngebayangin nih gimana nanti project film ini bakal diceritain ya, karena apakah ini hanya sekedar mereka masuk ke dalam dunia roh dan kerasukan jadikan pesta buat mereka. Kita tunggu trailer aja kali ya, karena gue sama sekali nggak bisa ngebayangin premis ceritanya ini bakal diarahin seperti apa. Terus terakhir nih, film yang gue tungguin adalah film dari Hanung Bramantyo, dan Hanung Bramantyo di tahun 2025 ini kabarnya juga bakal merilis beberapa film, dan salah satu film yang sangat gue tungguin adalah Gowo. Kayak apa ya, Hanung Bramantyo ini kalau ngerilis film atau mengangkat sebuah film selalu ada salah satu diantaranya hal-hal yang kontroversial lah, kayak yang di film sebelumnya tahun 2024 dia bikin sebuah film Tuhan Izinkan Aku Berdosa, yang mana itu jelas sensitif banget, kontroversial karena mengangkat sebuah agama gitu kan, tentang perubahan karakter yang darinya anak pesantren kemudian berubah, dia lepas hijab kemudian beralih menjadi apa ya, sosok yang berbanding terbalik dengan apa yang diajarkan di pesantrennya gitu. Nah, di film Gowo ini nanti bakal ada Ali Fikri, Reza Harahadian, Devano Danendra, Bapak Slamet Raharjo, dan juga Lola Amaria. Gowo ini berlatar di tahun 1955 sampai 1965 tentang seorang perempuan yang berprofesi sebagai dukun seks bagi calon pengantin pria yang akan menikah, dan si perempuan ini bakal ngajarin tentang gimana sih cara memuaskan istri di ranjang. Nah, si calon suami yang bakal menikah ini nantinya bakal dititipkan oleh orang tuanya ke seorang perempuan yang sebenarnya nggak ngajarin tentang seks doang sih, tapi juga cara ngajarin gimana caranya berumah tangga. Ini adalah sebuah tradisi di Jawa, terutama di Banyumas kalau nggak salah ya. Awal mula Gowo ini diperkenalkan oleh wanita Tiongkok yang bernama Go Wo Niang. Kenapa terjadinya Gowo? Karena hal yang tabu untuk diajarkan oleh orang tua. Jadi ya orang tuanya makanya menitipkan anaknya yang mau menikah ini, si cowok ini, kepada perempuan dan dibekali lah ilmu-ilmu tentang seks gitu. Terus nanti pada tahun 1960-an kalau nggak salah, Gowo ini akhirnya musnah karena dirasa tradisi ini melenceng dari norma dan adat. Ini adalah sebuah sejarah di Indonesia juga ya. Ternyata ada loh orang-orang yang berprofesi sebagai apa ya, education bisa dibilang ya. Dan di film baru Hanung Bramantyo ini kayak kita diajarin tentang sejarah juga. Dan karena ini konten yang sensitif banget, filmnya sensitif banget, kontroversial, jelas kontroversial nanti, dan gua harapin semoga aja ratingnya 21 plus ya, karena ya ini filmnya dewasa banget. Kemudian ya gua harapin bisa tayang di bioskop lah ya, karena sayang banget film dengan penceritaan kayak gini, kompleks, terus juga menarik banget untuk ditonton di layar lebar. Tapi ternyata ada adegan yang di-blur lah, disensor, dipotong. Kayak sayang banget kalau misalkan ditanya di bioskop, udah rating tinggi, 21 plus, tetap dipotong. Tapi kalau misalkan dimasukin ke video on demand, gua rasa juga sayang banget harus nonton di layar kecil gitu. Gua mohon banget misalkan kalau di film tayang di bioskop, ya orang tua harusnya bisa memilah tontonan mereka sih. Misalkan mereka udah tahu film ini bakal apa 21 plus dan juga ceritanya udah tahu kan kayak gimana, harusnya mereka nggak ngajak anaknya yang masih kecil itu buat nonton di bioskop. Kayak gue sering banget waktu nonton bioskop gitu kan, buat nonton film horror, thriller kayak gitu, usianya sudah 13 plus atau 17 plus di atas gitu kan.
diajak orang tuanya yang kemudian nangis di bioskop, ganggu orang di studio gitu. Jadi ya kita tunggu aja gimana, apakah bakal tayang di bioskop atau di video on demand, karena film ini juga bakal masuk ke dalam International Film Festival Rotterdam, Belanda, yang nantinya bakal digelar akhir Januari sampai awal Februari 2025 nanti. Jadi kemungkinan gue nggak tahu ini bakal tayang kapan, kemungkinan di setelah Lebaran. Ya itu dia beberapa film Indonesia yang gue tungguin di tahun 2025 ini, karena premisnya menurut gue menarik, castnya juga keren-keren banget, grade S semua, grade superstar semua. Yang jelas acting mereka emang udah terkenal bagus lah, reviewnya juga bagus-bagus untuk acting mereka ini. Kemudian sangat ditungguin oleh pecinta-pecinta film Indonesia gue rasa. Dan ya semoga semua film itu bakal tayang di bioskop. Sayang banget kalau nggak tayang di bioskop ya. Semoga rame lah. Masa iya udah dikasih film dengan penceritaan kayak gini, terus juga bukan film horor loh, bukan horor travel juga. Masa iya harus sepi penonton lagi? Gue sering lihat gitu komentar-komentar, masa horor lagi giliran ada film baru, film beda, sepi penontonnya pak. Jadi ya semoga 2025 menjadi angin segar buat film-film Indonesia gitu ya, makin berkembang juga genre-genrenya, premis-premis ceritanya, dan juga cerita yang diangkat, terutama Hanung Bramantyo yang wah salut sekali gue, berani banget ngangkat film-film kayak gini. Dan ini menjadi sebuah ilmu juga sih buat kita, ternyata di Indonesia ada loh profesi seperti ini, Indonesia ada di masa-masa kayak gitu. Dan kalau kalian pengen cari lebih dalam tentang film-film tadi, kalian bisa search di Google atau dimanapun. Ya gue hanya menyampaikan hal-hal tertentu aja yang pengen gue sampein, karena ya sering-sering aja itu beberapa film yang gue tungguin gitu. Untuk selebihnya penceritaan kayak gimana mungkin kita lihat aja nanti di trailer ya. Jadi terima kasih dan jangan lupa bertobat.